Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Ayu Nabila, absen 23 dari kelas PS1A. Dan saya Ya'ara Tunisa, nomor absen 9 dari kelas PS1A. Jadi kita akan membahas tentang bab harta dalam pandangan Islam. Nah, aku mau tanya kamu nih, langsung tanya nih. Boleh kok. Apa sih menurut kamu tentang harta? Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian harta. Harta menurut para ulama. Yang pertama menurut Hanafiyah, yaitu segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain. Sedangkan menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa, yaitu setiap materi yang mempunyai nilai yang beredar di kalangan manusia. Kemudian ada juga menurut Hasbi Al-Asyidiki, yaitu nama bagi selain manusia dapat dikelola, dapat dimiliki, dapat diperjualbelikan dan berharga. Nah, yang terakhir yaitu menurut Muhammad Syalabi, yaitu sesuatu yang dapat dikuasai, dapat disimpan, serta dapat diambil manfaatnya untuk kebiasaan. Kemudian kita dapat simpulkan yaitu harta adalah bekal atau sarana beribadah. Oh, jadi gitu ya guys. Ya, kemudian aku mau tanya nih sama kamu Tia, apa aja sih unsur-unsur harta itu? Unsur-unsur harta itu ada 4, yaitu bersifat materi atau mempunyai wujud nyata atau ainiyah. 2, dapat disimpan untuk dimiliki atau qabilan lit tamlik. 3, dapat dimanfaatkan atau qabilan lil infifa. Yang keempat yaitu urf, adat dan kebiasaan atau masyarakat memandangnya sebagai harta. Baik, kemudian aku mau tahu juga nih, Islam memandang harta dan kegiatan ekonomi itu bagaimana ya? Nah, ini ada lumayan banyak nih. Aku sebutin ya semua. Yaitu 1 sebagai amanat, 2 sebagai perhiasan, 3 sebagai ujian keimanan, 4 sebagai bekal ibadah, 5 sebagai kebutuhan mendasar, 6 dilarang mencari harta, 7 dilarang usaha haram. Dengerin ya teman-teman tuh. Penting banget Ya. Terus aku mau nanya, pembagian harta tuh dibagi berapa dan coba jelasin. Oh, banyak banget nih untuk pembagian hartanya, yaitu ada 9 teman-teman. Wih, banyak Oke, banyak. iya. Untuk yang pertama yaitu dilihat dari segi kebolehan manfaatnya. Yang pertama yaitu halal untuk dimanfaatkan, yaitu mutakawim. Yang kedua yaitu tidak halal untuk dimanfaatkan atau ghairu mutakawim. Yang kedua dilihat dari segi jenisnya. Yang pertama ada harta tidak bergerak atau al-iqor. Yang kedua harta bergerak yaitu al-manqul. Kemudian yang ketiga dilihat dari segi pemanfaatannya, yaitu harta al-isti'mali dan harta al-istihlaki. Yang keempat nih, 4 yaitu dilihat dari segi ada tidaknya di pasaran, yaitu benda yang ada jenisnya di pasaran atau al-mithli, dan benda yang tidak ada jenisnya di pasaran atau al-kimi. Oke, yang kelima yaitu dilihat dari segi status atau kedudukan harga, yaitu al-mamluk, harta yang dimiliki, al-mahjur, harta yang telah dikhususkan untuk kepentingan umum. Yang ketiga adalah al-mubah atau harta yang tidak dimiliki. Nomor 6, dilihat dari segi berkembang atau tidaknya, yaitu al-as, harta pokok. Yang kedua adalah as-samar atau harta asli. Yang ketujuh dilihat dari segi pemilikannya, yaitu harta khas dan harta an. Yang kedelapan dilihat dari segi bisa dibagi atau tidaknya, yaitu harta yang bisa dibagi atau mal qabil li al-qismah. Yang kedua adalah harta yang tidak bisa dibagi atau mal ghair qabil li al-qismah. Nomor 9 nih, yang terakhir ya, dilihat dari segi bentuknya, yaitu harta ain dan harta dain. Oke, itu nih pembagian harta. Banyak banget ya teman-teman. Nah, kalau aku mau tanya lagi nih, sebab kepemilikan harta itu ada berapa? Oke, untuk
sebab kepemilikan harta itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, sekedar memegang harta mubah. Yang kedua, perjanjian pemindahan kepemilikan yaitu meliputi jual beli dan hibah. Yang ketiga adalah warisan. Oke, itulah sebab-sebab kepemilikan harta. Untuk fungsi harta itu apa aja ya, Tia? Satu, fungsi harta itu ada bentar, salah ya guys. Fungsi harta itu ada 1, fungsi sosial, 2, fungsi ekonomi, edukatif. Oh, hanya ada 2 ya teman-teman ya. Oke, apa sih larangan-larangan dalam aktivitas ekonomi itu? Jadi larangan-larangan dalam aktivitas ekonomi itu ada 5, yaitu perkara-perkara yang merendahkan martabat dan akhlak manusia, dan perkara-perkara yang merugikan hak dan kepentingan masyarakat. Terus 3, penimbunan harta dengan jalan kikir. Terus pemborosan, memproduksi, memperdagangkan dan mengonsumsi barang-barang yang terlarang. Oke, itu ya larangan-larangannya Iya. ya. Banyak banget nih dalam bab harta dalam pandangan Islam. Jadi itu sangat penting ya, berguna untuk kehidupan kita, Kehidupan dalam- sehari-hari. iya, dalam itu. Oke guys, kalian udah pada tahu kan tentang bab harta dalam pandangan Islam yang telah kita bahas bareng-bareng nih. Iya, kita tahu ya apa itu pengertian harta, unsur-unsur harta dan lain-lain. Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.